Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, jumpa lagi dengan saya Max Nata. Tentunya di acara spesial Koko Kongko bareng komunitas. Dan kali ini di episode hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Bunga Rumput. Nah, kalau dari namanya Bunga Rumput ini adalah tanaman gitu ya. Tapi sebenarnya apa? Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada beberapa lukisan, kemudian di belakang sini juga sudah dipasang lukisan. Mungkin sebagian agak nggak terlihat, tapi ya buat teman-teman yang ada di rumah, Bunga Rumput ini adalah komunitas pelukis yang ada di Kota Solo, begitu ya. Yang sudah hadir hari ini dari ketuanya langsung, ketua komunitas. Apa kabar Pak Sabardi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Kabupaten Boyolali. Ketuanya dari Boyolali. Yang di sebelahnya ada Ibu Kurin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ibu Kurin ini dari Karanganyar Palur. Ini adalah komunitas Karesidenan Surakarta begitu ya? Iya. Anggotanya dari Banyak, mana-mana? Mas. Kalimantan juga ada loh. Oh, Kalimantan juga ada. Ada. Oh, berarti ini memang komunitas yang apa ya? Anggotanya bisa datang dari Iya. mana saja. Gitu. Nah, ini yang menarik dan tentunya juga buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, kalau misalkan punya apa ya? Hobi melukis, tapi kok baru tahu komunitas ini, itu nanti barangkali bisa gabung. Tapi sebenarnya kita cerita-cerita dulu ke Pak Sabardi. Ya, Pak Sabardi, ini dari kapan sih ada komunitas pelukis ini? Untuk Bunga Rumput itu sebenarnya berdiri sejak 2019. 2019. Itu terintis saat mau apa ya, akan pas pandemi itu. Sebelum pandemi berarti sudah muncul. Iya. Iya. Berarti berawal dari sebuah kegagalan sebenarnya ini. Ini kegagalan apa Iya ini? benar. Ini kegagalan dari. Ini apa cerita di balik Bunga Rumput? Sebentar, ini saya dulu ya. Iya, Jadi gimana? dulu itu waktu itu 2019 kita itu 9 orang mau termasuk Pak Sabardi? Iya, mau mengadakan di pameran di Upgris Semarang. Lah, karena itu kan puncak-puncaknya pandemi. Iya. Lah, begitu karya-karya sudah sampai di sana, Sudah siap di display itu sudah naik ke lantai 6, itu pihak rektor membatalkan. Wah, sakit ya. Wah, akhirnya ya udah kita balik lagi, akhirnya kita bicara-bicara, yuk kita yuk bikin kelompok sendiri. Nah, waktu itu namanya ada Mas Didit, ada Mas Wawan, ada yang Mas Agung dan lain-lain termasuk saya. Terus akhirnya 2019 kita ngumpul menggelar OTS pertama kali. Di mana itu? Pak? Di Geladak. OTS pertama kali di Geladak. Nah, kebetulan di situ ada banyak sekali yang hadir ternyata. Padahal pas itu kan masih pandemi. Iya, pandemi. Nah, sebenarnya kita juga was-was juga kalau nanti ada satu Digerebek ya. Iya. Tapi alhamdulillah itu aman ya. Aman. Akhirnya di situ kita habis OTS kita ngumpul bareng. Yuk kita bikin komunitas, bikin komunitas gitu ya, aja biar semakin solid gitu. Tepat tahun 2020 sebelumnya Desember 2019 itu kita menggelar pameran sudah Tunjuk Panuwun. ya, Tunjuk Panuwun. itu Berarti pertama tunjukkan. kali Pertama kali. Iya. itu juga pas pandemi itu. Luar biasa ya, awal pandemi itu. Iya, awal-awal. Karena awal apa? Waktu itu memang dari segala aspek itu kan berhenti semua tuh Mas. Betul. Hampir berhenti ya. Termasuk kegiatan kesenian di Solo itu dirasa ayo kita nekat baik. Siapa tahu nanti malah justru teman-teman mulai bisa bangkit ya kan gitu. Wah. Akhirnya kan kita nekat gitu. Terbukti ini sudah 5 tahun ya, Iya. semakin berkembang tentunya. Betul. Tapi ini kalau ngomongin soal nama, Iya. ini namanya Bunga Kalau Rumput. Bunga Rumput itu ini sebenarnya ada apa ini dengan bunga-bunga kita dan itu rumput-rumput? cenderung apa ya? Filosofinya. Filosofinya Iya. di bawah. Rumput itu kan di bawah, Rumput Mas. itu tanaman yang ada Di di bawah, bawah, kan? yang kadang-kadang mungkin orang itu selalu menginjak. Lah justru injakan-injakan itulah yang membuat kita itu Semangat gitu ya? bersemangat menjadi besar. Dalam arti gini,
ketika mungkin suatu saat ketika musim apa ya, musim kering, musim kemarau itu dia tetap bertahan gitu loh, ya kan, dan tumbuh dimanapun juga bisa gitu loh. Nggak kepanasan, ya kan, gitu. Rumput ini kan mudah tumbuh ya. Dan menjalar. Jadi nyebar Iya, virus alhamdulillah melukis. seperti kita ya Mas ya. Jadi kita Bagaimana setelah kita itu menyebarkan? banyak yang apa namanya muncul UTS Mas. Belum ada UTS loh di Solo itu, masih sepi. Baru kita bunga rumput. Bunga rumput terkenal itu dulu kita di sosmed ya. Ya kan kita sering itu OTS on the spot. Sering OTS. Iya, dulu pertama itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali OTS on the spot. Ya di Gladek, ya di Ini kegiatan on the spot melukis ini diadakan setiap minggu ya? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. sebulan sekali. Iya, tapi Jadi setiap tidak satu menutup bulan kemungkinan pindah-pindah iya, tempatnya. tidak menutup kemungkinan teman-teman punya ide. dadaan. Nah, kan dadaan Mas, malam-malam dadaan. Daripada Kita nganggur, sananya ayo, langsung ya. kita adakan Pernah juga. OTS malam. Nah, Dadaan, gitu. jadi OTS dadaan. Sering itu. Sering kerja juga. Ini menarik ya sahabat TV 10, melukis kemudian menghasilkan karya dan tentunya ini nanti bisa menjadi salah satu penghasilan tentunya. Iya, betul. Dari perkumpulan teman-teman dinyebutnya BR ya. Iya, BR ya, BR. Bunga rumput Rumput BR. komunitas. Ini tentunya kalau dilihat kan sepertinya sudah ahli-ahli melukis. Alhamdulillah. Ini perjalanan sebenarnya yang menarik buat saya juga nih, mungkin juga buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, perjalanan melukis dari masing-masing anggota. Mungkin kita mulai dari Pak Sabar dulu. Gini ya, kalau untuk perjalanan melukis itu kan yang Dulu bisanya dari mana? Apakah kuliah atau kalau secara pribadi ya? Iya. Kalau secara pribadi saya dari hobi. dari hobi? Iya, saya malah sekolahnya di pertanian. Iya. Harusnya cocok Saya tanam. pertanian, iya. Ini malah betul. cocok kanvas ya. Nah, dari hobi-hobi itu akhirnya di Boyolali itu kan susah ya dulu waktu itu mencari komunitas itu nggak Masih seperti di belum Solo, ya? nggak seperti di Solo. Akhirnya ada temen yang buka sanggar waktu itu, buka sanggar lah. Saya main ke situ dan terus Bergabung. belajar, terus ketemu lagi sama teman lain. Yuk kita nggak sanggar sendiri, bikin sendiri. Nah akhirnya bikin sendiri bisa berjalan selama 3 tahun. Nah, waktu itu namanya Sanggar Jingga. Nah terus akhirnya 2007 saya hijrah ke Solo, mulai hijrah ke Solo itu saya. Sampai sekarang. Iya, ya ini saya kembali Kembali ke Boyolali. Iya, 2007 sampai akhir tahun kemarin. Oh baik. Iya. Ini kalau ngomongin soal keanggotaan, ini Pak Sabardi kemudian Bu Kurin kan nggak dari Solo gitu. Iya. Kalau keanggotaan sendiri kan tadi sempat disebutkan ada dari luar Jawa. Itu gimana dan jumlahnya berapa sekarang kalau soal keanggotaan? Gini, untuk keanggotaan itu kan kita memang welcome ya. Jadi siapapun siapapun yang boleh. pengen gabung yang boleh. Yang paling banyak itu setelah kita pameran di TBS kemarin Mas, Nuansa Warna. Itu tahun 2020 ya. November, itu pameran November November di sana kan kita kan di sana pameran tuh nggak kosong ya. Setiap hari ada kegiatan. Baik. OTS ada ngukis model, OTS ini benda still life. Jadi macam-macam OTS Apapun gitu, banyak. Iya. Banyak sekali. Di situ terus anak-anak pelajar dari UNS, dari ISI itu banyak yang bergabung. Banyak yang tertarik. Iya, karena di sini kita kan tidak ada ini ya. Maksudnya ya kita welcome dari mana saja bisa bergabung. Penting ada bakat. Ada hobi kan mesti senang di situ. Dan kita juga anggotanya banyak, nggak seharus pelukis semua kok. Ada yang bekerja, dosen, Jadi, ada yang dari berbagai direktur. background. Iya. Komplek. Kalau saya sendiri kan kebetulan keluarga saya pelukis juga ya. Jadi otodidak. Oh, memang dari keluarga sudah. Bapak saya itu Pak Lulu Sumitro, dia fokus dari HBS juga dulu, kemudian KKN ya, saya diajak kakak saya ke Ancol juga dulu, habis dari Ancol ke Solo kan udah punya setelan gambar itu, jadi mulai 95 saya bantu di Sanggar Lukis Bapak Warung Seni Pujasari itu, di Sanggar pertama di Solo itu ya Sanggar Lukis Warung Seni Pujasari, itu pertama terbentuk itu di kelompok 7 tahun 93, nah itu. Wah, ini perjalanan melukisnya sudah lumayan panjang ya. Teman-teman kalau di rumah misalkan
ini suka gambar sendiri tapi kemudian belum bergabung, ini boleh gabung ya? Terbuka Boleh. ya? Boleh terbuka. Kegiatan untuk OTS itu kan setiap bulan sekali. Iya. Yang apakah ada kegiatan per semester atau tahunan yang biasa dilakukan? Mungkin pameran Iya, atau pameran pertama pameran Iya. untuk anggota saja intern ada. Untuk anggota IBR saja khusus anggota aja. Kemarin kita terakhir di mini apa Mas jenenge? Heterospace. Heterospace itu kita ya. Kapan itu Ibu? Hetero 2003. 23. Iya kemarin. Jadi tahun kemarin. Iya itu kita Tahun ini- saja. tahun ini sudah Tahun ini direncanakan? insya Allah nanti Pak tadi bilang yang Desember, yang Agustus, Ada. Juli, Agustus yang di Ada mana? di Royal Besaran. Kalau sekarang Pringsewu. Ganti Pringsewu itu. Iya, Colok Madu itu loh iya, Mas. di Colok Madu. Itu agenda. Itu malah untuk yang bulan Agustus kolaborasi itu. Kolaborasi. Sama kelompok Semarang. Kelompok 5 Rupa Semarang. Ini juga kelompok komunitas Iya, lukis juga. iya, dia hanya lima rupa. Semarang itu lima rupa dari Pak Gunarso, Giovanni dan Giovanni, Banyak Mas ya? Heri Ditut. Iya. Kalau jumlahnya tadi belum ngomongin jumlahnya. Kalau dari Jumlahnya- BR sendiri Sekitar 80. 85-an ada Mas. 80 pelukis. Iya. Ini tapi kebanyakan dari Solo ya tentunya. Iya. Dari Solo sekitar ya. Kalau yang dari luar Jawa itu bentuk kontribusi atau kegiatannya gimana? Kalau mau gabung gitu. Kirim kita karya. sering kirim karya Mas. Di grup misalkan ya. katakan bisa ya? Iya, kirim karya di grup Misalkan ya. kita mengadakan pameran, ayo aku tak kirim karya. Nah kan gitu. Sumbangsihnya karya Iya. dikirimkan untuk di Dulu kita juga display. ini Mas bikin pameran tunggal di pameran dewi. Nah, dulu itu pernah jadi itu. satu-satu ya. Iya. Nanti mereka pakai online. Jadi di video gitu loh. Ini Oh, karya begitu. aku. Oh, jadi ada kegiatan itu anggota aja punya karya Jadi ini di di sini video apa ya? dikirim ke grup. Itu kita itu tujuan pameran tunggal kita dewi. melatih kepercayaan diri Siap, pada siap, siap. Ini kayaknya teman-teman. semakin menarik ya, sahabat ini. Jadi Nanti kita kadang-kadang gini. tahan sebentar, Bu. Tahan sebentar. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya, kembali lagi masih di Koko Kongko bareng komunitas. Tentunya masih sama saya Max Rata dan juga teman-teman dari BR. Ya, Bunga Rumput ada Pak Sabari dan juga Ibu Kurin. Ya, kalau di sini terlihat ada beberapa lukisan ya. Kalau ngomongin soal lukisan, ternyata lukisan ini tidak hanya bisa diterapkan di kanvas gitu. Di sini ada kaos, kemudian di sini ada bag atau tas ya. Ini prosesnya atau dinamakan sebagai apa ini kemudian? Itu kita Bu Kurin, bisa jelaskan? Ini kebetulan karya saya ya. Ini kita seni terapan. Jadi Seni terapan? Iya, gambar saya itu kita terapkan di kanvas, di tote bag, di kaos atau di mug itu seni terapan. Di gambar kita diterapkan di situ. Jadi pertamanya memang melukisnya di kanvas dulu, dari lukisan kanvas, ya. Kalau yang ini kita pakai oil pastel, di kertas oil pastel, terus kita pindah di sini. Oh baik. Jadi bisa untuk untuk prosesnya sendiri kenang-kenangan ya, seperti apa, kenang-kenangan ya. Ibu? Prosesnya pemindahan dari kanvas Ya ke kita print itu loh Mas. Kita Oh, print aja. baik. Dan sini kan ada sejarah ceritanya, di cerita-cerita. Jadi Solangan nih cerita kota Solo. Nah terus ini ya ceritanya apa? Solo kotaku ada ceritanya juga. Baik, jadi salah satu yang bikin unik adalah di sini Ada ada cerita. ceritanya. Iya, jadi ceritanya ada yang ceritanya bisa tentang dibaca gambar ini. kemudian Iya. mengisahkan tentang apa yang ada di gambar Iya, gitu ya. seperti itu. Selain di apa kaos ataupun di tas biasanya diaplikasikan di apa lagi? Muk, Oh, di muk cangkir juga itu, bisa. itu juga sama. Jadi macam-macam ya. Biasanya kalau seperti ini memang permintaan personal atau gimana? Oh itu kita pribadi ya. Nah nanti sebenarnya ada juga tumbler, ada di tumbler, di tote bag, di mug, macam-macam Mas. Oke. Ya Jadi untuk kenang-kenangan kalau pas kita ke Solo gitu loh. Betul, Kan harga terjangkau. Karya kita masih ada, tapi di sini udah laku di seni terapan sini seperti itu. baik baik baik.
Ini kalau ngomongin soal jenis, Iya. nah jenis lukis melukis nih, saya juga kurang paham nih sama TV10. Makanya kita belajar juga hari ini. Jenis melukis atau jenis lukisan itu apa aja Pak Sabar? Kalau lukisan itu sebenarnya untuk saat ini berkembang banyak Mas. Karena kalau dulu itu Bang berawal dari realis. Dari realis, dari realis lari ke surrealis, lari ke surrealis ke impress, impress lari ke abstrak, abstrak lari ke naif. Ada yang ke pop art. Nah, Banyak ya macamnya? banyak sekali. Itu merupakan aliran-aliran seni rupa. Jadi banyak macamnya, banyak yang bisa dilakukan, jenisnya juga macam-macam karena lukisan juga bisa banyak hal gitu ya. Kalau ngomongin, mungkin boleh kasih tahu salah satu apa tadi salah satunya? Naturalis itu Kalau naturalis apakah itu tentang cenderung ke landscape, gitu yang kehidupan alam lah. Iya. Kalau pop art, Berarti ya seperti jadi kayak digital kan ada digital mas, kayak AI ya sekarang ada juga itu. Iya. Nah kayak digital gitu. Yang pop art itu Mas Lulu. Pop art itu. kemudian kalau yang contoh nih, kan yang di sini ini apa ini? Ini maksudnya ke naif dekoratif ya kita ya. Naif namanya. Naif dekoratif, naif dekoratif. Naif dekoratif. Oh ternyata banyak sekali ya. ini hal yang baru juga buat saya nih, kan ngajar anak-anak ya Mas ya, daripada saya gambar tema lain lagi, langsung aja gambar yang menarik buat anak-anak. Ya itu juga gambar anak juga. Betul. Jadi saya terapkan di situ aja. kebetulan ini Bu Kurin juga punya sanggar. Ya, sanggar lukis Warung Seni. Di sanggar juga menerima murid-murid Ya, untuk mulai belajar dari playgroup. melukis. Mulai dari Playgroup, ya, playgroup. ada playgroup, belum sekolah ada juga Mas. Di bawah ada. Belum sekolah, dia latihan duduk, terus konsentrasi. Paling duduk ya 10 menit pertama ya. Lama-lama sekarang udah sampai 1 jam full, udah kuat. Udah kuat. Biasanya anak-anak 2 menit aja udah lari ke sana. Ini nanti dulu, dia 10 menit udah duduk, nanti lari lagi. Aku mau jajan dulu boleh, lain lagi. Aku mandi dulu boleh, seperti itu. Wah, Dunia ini- anak ya. Betul. Ini yang luar biasa juga tentunya orang tuanya. Kalau Pak Sabardi ini kalau kegiatan di sanggarnya ini lebih ke orang-orang dewasa atau gimana? Iya. Jadi sama teman-teman kelompok juga sih. Kadang-kadang ya kita ngobrol di samping melukis kan kita juga perlu sharing wawasan ya. Mungkin kita berkunjung ke tempat siapa yang dirasa mempunyai wawasan lebih lebih luas untuk berbagi sama-sama ke gitu ya. Sangkras itu yang namanya Pak Tony, Pak Tony Purnomo itu alumni dosen isi. Ya, Nah, itu. dulu Sehingga dosennya kita saya. dalam komunitas itu bisa saling memberikan ilmu, Saling Gitu, berbagi ya. saling sharing ya. Jadi ilmunya semakin Nah, bertambah. makanya kita kirim semakin foto ya Mas ya, bertambah. kirim pesan ya ke grup itu tadi. Ini kurang apa? Oh ini kurang, ini harus diginikan aja, garisnya ketegasan, dikurangi. Jadi saling masukkan gitu. Iya. Oh gitu. Ini jadi ketegasan, ada diskusi. habis digini melukis, lagi. Ya, terus di kita- foto iya. dikirimkan. Iya, teman-teman ikut komen. ya, komen dong apa dimasukkan Mengingat seperti apa itu. ya, anggota kita juga masih banyak yang masih belajar seperti saya kan. Masih banyak belajar. Ini saya mau gabung tapi nggak berani. Welcome Mas, welcome. Saya kayaknya kalau mau melukis kurang bakat ya. Anak saya kayaknya yang lebih bagus lukisannya itu. Kalau soal ini, misalkan dari sahabat TV10 yang ada di rumah mau gabung, ini ada sosial media yang Ada. bisa dijangkau? Ada Bunga IG, Rumput, Facebook, TikTok, IG, YouTube. TikTok, Oh YouTube. ada semuanya? Ada, boleh semuanya. dicari, ada. Bunga rumput gitu Ayo, ya? bunga rumput aja. Itu udah ada. Kalau di IG itu ada 2, ada 3 sebenarnya. Cuman yang aktif yang 2, yang bunga rumput sama bunga rumput galeri. Nah, ini gambar-gambar kita. Iya. Nanti kita Jadi pasang di di sana situ. hasil-hasil karya Iya. dari 2019 itu Iya. di difoto kemudian iya. diposting gitu ya. Kan kita juga dulu ada agenda pameran 3 harian Mas. 3 hari itu pameran misalkan saya, Iya. gambar saya itu sendiri tunggal ya. Pernah kita 10 gambar itu sendiri gitu. Gantian Mas Sabardi 3 hari. Nah, jadi kita uploadnya juga sama di IG, Facebook, TikTok, YouTube.
Wah, ini luar biasa. Kegiatan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 5 tahun berarti ya, 2019 sampai sekarang 2024 gitu. Ini kerjasamanya yang sudah dilakukan dengan pihak mana saja, swasta atau pemerintah? Readers dulu pertama itu untuk pasang karya kita. Iya. Readers. Jadi kalau mau nonton karya BR ya, datang aja ke Readers Jalan Ruth Sumarjo. Iya. Nah, itu kena kita pasang sana. Kemudian ada lagi mungkin rencana kedepannya yang akan mau dilakukan sebentar lagi? Kemarin itu ke Royal Pringsewu. Ya, dulu kan Royal Besaran, nah sekarang diambil oleh Pringsewu. Lah Di sana dipamerkan. rencana mulai bulan Juli nanti. Oh, masih bulan depan. Karena kemarin MOU-nya baru kemarin itu belum lama, baru minggu ini ya. Baru minggu ini juga ya. Jadi nanti kita mencoba menembusi ke sana. Nah, ternyata dari pihak manajemen juga oke. Malah di sana Menjadi salah satu daya tarik ya. Mengharapkan setiap bulan itu ada terus. Nah, Ini kalau ngomongin soal pelukis nih, ini mungkin tidak semuanya familiar dengan melukis atau pelukis atau lukisan gitu ya. Ada nggak sih sekarang tuh di masyarakat Pak Sabadi atau Bu Kurin tentang stigma masyarakat yang masih salah nih sama soal pelukis? Barangkali misalkan nih ada seorang anak yang punya bakat ngelukis tapi sama orang tuanya Mas Basaran gitu iya, ya. kayaknya apa yang jadi itu pelukis sih? dulu Ngapain Mas. gitu ya? Itu dulu. Dulu waktu tahun 19 tuh ya, Sangkasar tuh ya. Itu yang anak les saya itu tertentu aja. Hanya tertentu yang les menggambar ya. Sekarang semua dari semua kalangan lah banyak yang masa melukis. Karena Sudah terbuka ya? basic pelukis ini ya nggak hanya di pelukis deh ya. Jadi desainer, jadi tentara, mau jadi naik jabatan pun kan suruh sket dasar ya. Gambar rumah, orang, pohon. 3 itu pokok. Kemarin masuk SD favorit pun juga ada tes itu Mas, ternyata Mas. Itu adalah tes maksudnya apa? Skill Iya, itu dasar kan dilihat dari ya melukis dari ya? sketchnya Mas ya, dari gambar rumah, orang, pohon. Itu kan kelihatan dari sketchnya ini takut-takut atau jelas. Nah, terus baik. kalau untuk orang yang udah dewasa sama anak-anak itu sketchnya beda juga ternyata. Kalau anak-anak kita bikin rumah kan segitiga aja udah cukup ya. Iya. Nah, rumah. Kalau dewasa enggak seperti itu. Jadi 3 dimensi, dari samping dan depan. Orangnya juga kalau dewasa ya pakai dewasa bikin kumis pakai hand gitu, kalau anak cuma anak-anak. Jadi beda juga yang untuk naik jabatan seperti itu. Ada tes-tesnya juga. Baik, berarti apa ya? Mungkin stigma yang ada di masyarakat sudah semakin Udah baik hilang. ya, sudah ya. Alhamdulillah. Nggak seperti dulu. YouTube barangkali ada ya. sekarang Mas ya, YouTube, lihat di YouTube IG ya, gambar-gambar manga-manga anak banyak semua sekarang. Iya. Udah banyak sekarang anak-anak. Itu sekarang menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Iya, kayak yang wajib ya. dibanggakan, Kayak wajib. ya. Jadi udah les gambar belum malah gitu. Iya, betul. Ini untuk kan seperti Pak Sebardi ini memang sehari-hari sebagai pelukis ya. Sebenarnya sih seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagi saya untuk lukisan itu dulu Lebih itu ke hobi. ke hobi dulu. Tapi karena saya di Solo itu saya 15 tahun Mas, jadi kan lumayan lah bisa interaksi sama teman-teman, jadi malah seolah-olah pengennya terjun langsung ke situ, langsung. Jadi tapi meskipun ini hobi, artinya ini teman-teman di komunitas BR ini juga punya proyeksi bagaimana karya-karyanya kemudian bisa terjual, bisa menjadi nilai ekonomis, menjadi sesuatu yang apa ya? Iya, bonus lah. Iya betul. Itu bonus lah bagi mungkin hobi. barangkali ada yang hobi mendapatkan pesan hasil. secara khusus gitu. Iya, kita Iya, kita terima lukis juga Mas, tiket foto gitu ya, lukis foto, jasa lukis foto kalau ada masalah juga. itu ya, dengan adanya komunitas itu kita bisa saling membantu. Dalam arti seperti saya kemarin itu, saya dapat beberapa pesanan lukisan yang saya rasa saya sendiri nggak mampu mengerjakan. Akhirnya saya lempar teman, kan gitu. Jadi saling membantu ya? Di situ jadi, oh ini sekiranya yang bisa mengerjakan lukisan ini dia, nah itu saya kasihkan dia, mau nggak? Ini sesama komunitas, sesama anggota ini saling menguntungkan, saling berbagi ya. Untung banget dari hobi menghasilkan uang kok. Ini
Ini luar biasa ya, Memang sahabat TV 10. apa ya istilahnya, kalau dari segi market BR belum bisa sepenuhnya memberikan. Tapi mungkin pelan-pelan Ya, semoga ini ya. semakin sukses. Ya. Amin. Amin. Ini makasih banyak cerita-ceritanya Sama-sama. hari ini seputar tentang komunitas sudah mampir di TV 10 dan juga semoga ini menjadi jalan buat sahabat TV 10 barangkali Iya, yang ingin boleh, menyalurkan silahkan welcome bakat kita. dan apa ya minatnya di seni melukis. Terima kasih sekali lagi dan sahabat TV 10 demikian bincang-bincang santai kita di Koko bersama Bunga Rumput dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.